Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Hermawan. Kita akan lanjutkan dengan dialog, tapi mungkin ada beberapa catatan. Pertama tadi salah satu yang digarisbawahi oleh Mas Hermawan tentang yang konstan tadi adalah pertarungan dalam diri antara kebaikan dengan keburukan, antara manusia dengan iblis yang ada di dalam diri. Kemudian juga untuk berkaitan dengan itu, sebagai bekal kita perlu lebih mengenali diri sendiri. Tadi kalau ada literasi tadi ada yang dua kita sudah biasa, data literasi dan teknologi literasi, tapi yang mungkin perlu ditekankan sekarang adalah human literasi. Dengan human literasi tadi, proses belajar kita mudah-mudahan bisa menyingkap tabir-tabir dalam perjalanan itu yang bisa membuat kita lebih melihat kebenaran yang sesungguhnya. Itu kalau dalam bahasa beratnya ini apa ya? Ada bukunya Al-Ghazali, Mukasyafatul Hijab, atau kira-kira itulah, menyingkap tabir ya. Sehingga dengan itu kita bisa menemukan realita. Itu mungkin yang besar. Kemudian tadi ada tambahan di luar itu adalah kondisi real kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita diberkahi dengan berbagai kekayaan, termasuk kekayaan permasalahan, kekayaan sumber daya, keragaman dan segala macam, dan menjadi tanggung jawab kita mungkin untuk mewujudkan pesan Al-Quran untuk menjadi umat yang wasaton tadi, yang terbaik, yang bisa menjadi wasit. Yang tadi umat wasata itu mungkin ilustrasinya tadi seperti yang Mas Hermawan sampaikan ya. Kalau dilihat dari kiri itu kayaknya Islam lebih dekat ke kiri. Tapi kalau dilihat dari kanan kayaknya Islam lebih dekat ke kanan. Padahal yang benar Islamnya di tengah-tengah itu. Jadi kalau orang kiri ngeliatnya kayaknya lebih dekat ke kiri deh. Kalau yang benar ngeliatnya lebih dekat ke kanan. Sebagai umat wasata itu mungkin itulah tugas kita untuk menjelaskan, kita mensintesa dari keduanya, kita mengungguli keduanya gitu. Itu mungkin catatannya, dan yang terakhir tadi harapan supaya kita bisa bertahan dalam dinamika kompetisi yang konstan tadi antara itu, supaya kita bisa sampai pada akhir dengan selamat, dengan tetap berpegang pada kebenaran. Itu barangkali catatannya, dan garis bawahnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dua dulu, satu, dua, ya. Ya silakan, Pak, silakan perkenalkan dulu nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahid Ahmad, alumni Asrama Salman juga, dari arsitektur angkatan 75. Tadi disebutkan bahwa potensi kita itu amat sangat luar biasa. Jadi kalau manusia dilahirkan tadi 86 miliar neuron, yang pernah saya dengar waktu di PAUD itu 100 miliar, jadi lebih tinggi lagi. Dan itu harus diberikan sinaps-sinaps sehingga potensi kita tidak idle, sehingga selalu akan berkembang. Maka usia 0-4 tahun itu benar-benar harus diberikan rangsangan-rangsangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menurut Mas Hermawan bahwa umat Islam ini kenapa sampai sekarang selalu dikalahkan oleh orang-orang kafir, ya, sedangkan orang-orang kafir itu oleh Allah kenapa diberikan kelebihan, terutama ya misalnya kita sama-sama berusaha, berikhtiar, tetapi kenapa kebanyakan, misalnya tadi di Amerika, Eropa dan sebagainya, yang kafir-kafir melebihi kita umat Islam, kan tadi dibilang kita belum muncul. Nah, bagaimana sekiranya Allah, bahwa tentunya kita kan sama-sama mempunyai potensi juga. Yang umat Islam juga punya potensi, orang kafir juga punya potensi. Nah, yang pernah saya dengar bahwa umat Islam jangan khawatir
Karena kalaupun tidak mendapatkan di dunia, nanti di akhirat akan dapat. Nah, sedangkan orang kafir dia dapatnya hanya di dunia, di akhirat tidak dapat. Jadi dia akan masuk ke neraka. Bagaimana menurut pendapat Mas Hermawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Iman Pribadi, yang tadi dari Kalimantan, TF 85. Alhamdulillah paripurna memanfaatkan fasilitas ITB untuk kuliah sampai toleransi 1 semester, jadi 7,5 tambah 1 jadi 8 tahun. Sehingga cukup banyak jangkauan saya kenal dengan teman-teman gitu ya, dan juga di asrama Salman. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Hermawan dan sedikit mau men-challenge pertanyaan Kang Nur Syahid, bahwa pemahaman semacam itu pertanyaan retoris barangkali. Al-Quran menyatakan Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh Islam itu, umat itu akan dimenangkan dengan kemenangan yang sempurna. Persoalannya sekarang kita tidak menang. Maka alternatifnya ada dua. Al-Quran salah, atau kita mempelajari salah, sehingga menjadi seperti ini. Jadi apa yang kita pelajari adalah Islam yang salah. Itu dibuktikan oleh Rasulullah. Begitu memakai Al-Quran, Madinah itu yang dikuasai oleh Yahudi, sederhana sebentar kalah. Jadi kemudian diteruskan oleh sahabat Khalifah Rasyidin, terkuasai semua jazirah Arab. Diteruskan oleh para tabi'in, terkuasai sampai ke Eropa dan Asia Tengah. Jadi selama ini kenapa kita tidak menang? Kita mempelajari Islam yang salah. Harusnya kita harus mempelajari Islam yang agresif. Seperti kata Bang Iman, umatan wasatan itu adalah umat penengah yang jadi wasit, bukan umat pertengahan. Umat yang menentukan, kamu salah, saya hukum. Kamu kena kartu kuning, kamu kena kartu merah. Yang saya dengar dari Bang Iman, arti umatan wasatan itu adalah yang harus menjadi wasit. Potensinya ada, ditunjukkan oleh Rasulullah. Kenapa tidak? Karena kita mempelajari Islam yang salah, atau salah mempelajari Islam. Tapi itu mungkin panjang. Yang kedua, saya ingin melanjutkan dari Mas Hermawan, agak sedikit men-challenge. Apa yang saya Hermawan lebih men-trigger kepada, ayo kita menilai pada diri kita sendiri. Tapi ada tambahan literasi perlu kita memahami fenomena lingkungan sekitarnya. Konstanta yang sudah pasti adalah walantar do angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita ini sedang bersaing. Persoalannya di dalam Al-Quran juga dikatakan mereka orang kafir dan musyrik itu saling tolong-menolong dan berperang bersaf-saf. Persoalannya umat Islam bersaf-saf nggak sekarang di Indonesia? Secara potensi sudah luar biasa. Kita tidak bersaf-saf dan mereka tidak ingin umat Islam itu bisa bersatu. Nah, persoalannya ada konstanta lain kita di Salman. Ya, saya dengar dari Pak Bang Imad, Pak Sedali, Pak Nukman sering adalah kita ingin Salman itu seperti Masjid Rasulullah di zaman Rasul, yang menggerakkan peradaban, yang memanage perkembangan, yang memantau situasi, yang menggerakkan umat, kalau perlu mengerahkan sumber daya. Inginnya Salman begitu. Alhamdulillah sebagian sudah kita lakukan. Kita berharap beberapa teman saya ajak diskusi, Salman meningkatkan perannya lagi. Salah satu kunci berkembangnya dunia, kemajuan dunia adalah riset. Selalu mengkaji kondisi sosial. Riset teknis, banyak profesor di sini, di ITB sudah dilakukan. Tapi ada riset keumatan, ada kajian keumatan untuk memanage umat ini. Siapa yang bisa melakukan itu sekarang? Muhammadiyah, mereka punya lembaga kajian sendiri untuk Muhammadiyah. Mungkin sebagian umat. NU juga punya, Persis juga punya, yang lain juga punya. Tapi secara keumatan, ini yang menjadi pemikiran para senior kita dulu. Salah satunya Bang Imam. Kita perlu bersatu ini, para ahli ini. Maka muncullah ide Ijmi. Akhirnya berhasil pada waktu itu, lumayan bergerak, menakutkan orang, sehingga diusahakan diruntuhkan.
akhirnya memang sekarang tidak kedengaran. Mas Adi Sasono membuat CIDES, hilang Mas Adi Sasono, hilang juga. Sekarang siapa yang memikirkan penelitian keumatan itu, memanage umat itu secara keseluruhan? Siapa yang punya SDM yang luar biasa untuk melakukan itu? Siapa yang terus memikirkan bangsa dan negara ini? Kita melihat Salman. Kami mengusulkan Salman kembali memegang peran sebagai pelopor. Inisiatif Masjid Kampus, Salman. Inisiatif aktivis kampus, Salman. Banyak inisiatif-inisiatif lain. Inisiatif sekolah SDIT, Salman dengan Salman Al-Farisi. Inisiatif sekolah alam, Lendo. Ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada peran Salman. Nah, saya mengusulkan bagaimana ini kembali dipegang. Ini sebagai wujud syukur Mas Hermawan dan teman-teman pengurus Salman. Syukur memegang amanah dan memegang, bisa memanage potensi SDM yang sangat luar biasa di Salman. SDM yang tidak putus di ITB. Kita bisa merangkul UNPAD, IAIN, apa sekarang ya, UIN ya, dan lain segala macam. Kita bisa menggerakkan kajian-kajian itu. Saya sudah sampaikan tadi ke Mas Hermawan dan juga sedikit di wacana pengajian Kalam Salman. Kita perlu lembaga yang fokus memperhatikan itu, dedicated, kita biayai. Seperti halnya barangkali CSIS. Atau kata teman yang lain seperti Lemhanas. Kita mampu untuk itu. Salman sudah pernah membuat LPI, tapi katanya sekarang tidak ada lagi. Ada kata mungkin mau dibentuk semacam dewan pakar. Tapi kita perlu orang-orang yang dedicated, researcher, yang muda dan menengah, yang fokus di situ, mereka mengkaji segala sesuatunya. Jadi itu barangkali kita perlu gerak langsung yang realistis. Kita biayai itu. Saya yakin para konglomerat kita seperti hanya CSIS, mereka yang biayai. Sufyan Wanandi, Yusuf Wanandi, mereka biayai itu semua. Insya Allah kita juga bisa. Jadi kalau itu ada, saya yakin lembaga Amal Salman tidak akan kesulitan untuk mendapatkan dana untuk menggalang kegiatan yang besar ini. Ini usulannya Mas Hermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hermawan langsung ditanggapi. Ya, dua-dua aja dulu. Kajian-kajian seperti itu sudah banyak ya. Mengapa kita tertinggal orang lain maju? Mulai dari orang lain yang melakukan kajian, lalu ada yang disebut challenge and response atau MB, dan Syakib Arslan juga ya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Quran sendiri mengatakan bahwa dipergilirkan nasib bangsa, dipergilirkan ya. Saya melihat itu semua dan saya percaya memang dipergilirkan. Kalau kita situasinya seperti ini ya, challenge-nya adalah kita bekerja dengan lebih baik ya, termasuk tadi apa yang diusulkan oleh Mas Satria tadi ya, kita harus mengoreksi semua apa yang kita anggap memang belum kita kerjakan dengan baik, tapi nggak pernah kehilangan optimisme sih. Gak boleh kita kehilangan optimisme ya. Kalau perlu sendirian ya kita sendirian melakukannya. Kalau yang lain gak ada yang mau ya kita tetap saja melakukan, bahkan harus sendirian sekalipun ya. Jadi tidak pernah kehilangan optimisme kita belajar dari orang lain yang memang lebih baik di dalam mengelola dunia, karena tugas kita mengelola dunia ya. Jadi dulu saya pernah kagum sekali pada waktu masih mahasiswa, karena saya tahunya cuma itu, kagum sekali sama Amerika, kagum sekali saya. Bacaan kita seangkatan dengan saya dulu kan bacaannya dari buku Balai Pustaka ya. Ada kisah Winnetou dan Ulsa Terhem. Itu kisah buku-buku kita belum ada, Naruto belum ada, zaman itu ada semua buku dari Pustaka Layar Terkembang dan sebagainya. Jadi saya tahunya yang hebat tuh Amerika, sehingga saya sekolah di Amerika. Tapi waktu di Amerika saya kagum sekali sama Jepang. Karena di Amerika itu banyak sekali mobil Jepang, tapi di Jepang hampir nggak ada mobil Amerika. Kita pergi ke Eropa, mobil Jepang ada di mana-mana, tapi kita ke Jepang mobil Eropa cuma 1-2. Kagum sekali saya sama Jepang, kagum banget sih. Saya diberi kemudahan sama Allah bisa mengenal Jepang dengan lebih baik, sering ke Jepang.
saya ketemu dengan alumni ITB yang bekerja di Jepang, bekerja di Mitsubishi Research Centers, ya, di Kobe. Saya temui, saya tanya kepada beliau, gimana sih Jepang ini sebetulnya, dia kerja di sana. Wah berat mas, 7:30 sudah di kantor ya. Saya bilang, wah kita lebih hebat kan, kita jam habis subuh udah berangkat dari rumah. Ya 7:30, kita lebih hebat. Jam berapa kamu pulang? Paling cepat pulang jam 12 malam mas. Kalau puasa lebih berat lagi kan, pendek. Kadang-kadang rapat jam 1 sampai jam 3 karena customernya seluruh dunia beda waktu. Jadi tidurnya pendek pak. Kadang-kadang tidurnya di kereta, nggak punya waktu cukup. Saya bayangkan persis seperti anak ITB. Kalau diangkut dari ledeng menuju ke bawah, kalau ada anak muda tertidur ngorok pasti berarti terbangun dekat Taman Hewan. ITB kan terkenal sekali nggak punya waktu untuk istirahat, banyak homework, jadi tidurnya diangkut. Jadi saya kagum sekali sama Jepang, kerja seperti itu. Gajinya besar kawan kita ini, alumni dari mesin, teknik mesin. Tapi kemudian mengambil nuclear engineering, dia menjadi gajinya besar. Tapi terakhir dia ingin pindah. Dia menjadi mursyid, ya, menjadi mursyid sebuah tarekat Ahmadiyah yang selalu. Saya pertama kali kenal dia karena diundang ke rumahnya untuk tiki. Jadi saya datang, saya cerita. Jadi gajinya besar sekali, tapi dia mengungkapkan ya sambil gurau. Tapi saya sedih mas, kenapa? Saya nggak punya waktu untuk membelanjakan uang saya. Uang saya tambah terus, gajinya banyak. Saya nggak punya waktu untuk belanja. Jadi dia ingin pindah bekerja supaya masuk jam 8, jam 5 pulang. Jadi sempat belanja, tapi gajinya sama kan? Di mana? Kira-kira berapa tahun kemudian dia kontak saya, mas saya sudah dapat pekerjaan. Oh di mana sekarang? Saya bekerjanya di Swiss. Saya kagum sekali sama Jepang. Sampai suatu saat saya ini berkunjung ke Jerman. Ada yang disebut Fraunhofer Institute. Itu ada laboratorium besar sekali. Laboratorium kalau bahasa teknisnya itu clean room class 10. Jadi ruang sangat bersih. Sehingga kalau saya harus masuk ke situ, saya berpakaian seperti astronot. Kalau dengan begini, saya melepaskan udara itu mengandung upil, ya, mengotori atmosfer yang nggak boleh. Karena dia membuat device ukurannya nano. Jadi saya mandi pakaian seperti astronot, dan sebelum masuk harus mandi dengan pakaiannya. Cuman tidak dengan udara, dengan air, tapi dengan udara. Disembur udara dari atas, sedot dari bawah, kiri masuk sedang diinstal peralatan yang sangat canggih. Semuanya setirih. Hanya saya temui di film lah, saking canggihnya peralatan ini. Cuma yang mengherankan itu, yang menginstal bukan orang kulit putih Eropa, tapi kulit putih seperti saya. Saya kan agak putih begini ya, seperti saya. Jadi saya terheran. Prof, yang menemani saya profesor dari Berlin Technical University. Prof, who are they? Saya kata, oh, they are the Korean. Saya kata, why the Korean are here? Saya kata, why not we just bought all those instrument from Korea? Saya shock waktu itu. Bagaimana mungkin Jerman number one instrument makers beli instrumen dari Korea? Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi saya betul-betul shock. Kok bisa ya Jerman beli peralatan instrumen dari Korea? Sejak itu saya pengen tahu Korea itu kayak apa. Dari gimana bisa Korea seperti ini? Ditakdirkan Allah, saya punya kesempatan untuk datang ke Korea beberapa kali. Terakhir saya diundang pemerintah Korea selama 10 hari. Jadi saya punya satu misi saja. Saya mau tanya sama orang yang kompeten, apa yang kamu lakukan sampai Korea seperti saat ini? Sekarang elektronik ya, kalau 15 tahun lalu elektronik appliances itu semuanya buatan Jepang ya, Sanyo kan, seperti itu, radio, TV, Sony ya, kulkas kan. Sekarang nggak ada. LG, Samsung ya, apalagi HP sudah cuma tinggal otomotif head to head. Kalau berapa tahun lalu kita beli Hyundai itu rasanya masih bagaimana? Sekarang Hyundai itu hampir sama harganya dengan Honda. Head to head. Jadi saya pengen tahu, saya ketemu di Korea Advanced Institute of Science and Technology. Itu istilahnya ITB-nya Korea. Jadi dokter-dokter Samsung, LG di situ. Jadi saya ketemu dengan dia, saya tanya, how do you transform
from very backwardness nation become like this. Bagaimana, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Karena saya ingin bangsa saya juga hebat. Itu aja. Saya tanya sama dia. Tapi saya nggak bilang saya ingin bangsa saya hebat, enggak. Tapi di hati saya pengen banget. Saya ini paling nggak suka bangsa saya itu dilecehkan. Nggak suka saya. Saya sangat tersinggung kalau bangsa saya dilecehkan. Dan saya sangat suka belajar di bangsa lain yang berada di depan saya. Jadi saya datang ke sana khusus tanya itu. Kalau dia cerita pada saya, bangsa Korea itu pada tahun 80-an, saya pada waktu tahun 80 saya berkunjung ke London. Saya menengok stock exchange di sana. Saya lihat Indonesia itu ke atas mendongak. Indonesia itu hebat banget. Tahun 80-an tuh Korea berada di bawahnya di stock exchange. Dan memang KAIS itu kan baru berdiri 1972. ITB tahun 20. Kita lebih tua 50 tahun kan Korea. Jadi saya tanya, bagaimana? Jadi dia bangga banget. Kami bangga sekali dengan bangsa kami ini hebat. Pada waktu Mongolia nyerbu Tiongkok, kami selamat tidak dijajah. Karena terlalu miskin untuk ditengok. Lalu Tiongkok bangkit, mengusir Mongolia. Tiongkok menjadi sebuah empire besar. Lagi-lagi Korea selamat, nggak ditengok. Sangat miskin untuk ditengok. Malah Tiongkok nengok Indonesia. Dari dulu Indonesia ini menarik sekali. Dan ada Cinggu datang. Selamat lagi. Tapi menjelang Perang Dunia Kedua, ini malah petaka. Lihat cerita. Jepang sedang bangkit militerismenya, kekurangan mineral. Lalu Jepang tahu Mongolia kaya mineral, dia menyerbu Mongolia lewat Korea. Korea terjajah 5 tahun, mereka marah sekali. Hanya kejajah 5 tahun, marah sekali. Ada bangsa terjajah 300 tahun, terus dia marah dan bersumpah mau mengalahkan Jepang. Dan saya baru tahu itu pada waktu ada mahasiswa ITB, kita kirim ke KAIS. Ini benar kejadian ini. Di KAIS, hari pertama dipanggil sama profesor dari KAIS. Kamu boleh bekerja di lab saya kalau bekerja sekurang-kurangnya 14 jam sehari. Kalau kurang dari itu, kamu malas seperti orang Jepang. Benar itu. Seperti itu. Jadi habis-habisan, dan kita sudah lihat hasilnya seperti itu. Itu lalu kekaguman saya bergeser ke Korea. Tapi nggak lama saya kagum sama Korea ini. Gara-gara pada waktu yang 10 hari itu saya diantar oleh guide. Guide itu mahasiswi KAIS ya. Cantik, jadi sampai sekarang saya masih ingat itu. Mengantarkan saya kemana-mana kecuali ke kamar, dia mendampingi. Dan dia itu jadi BEM-nya KAIS, wanita putri jurusan bioteknik di KAIS. Saya kagum sekali. Dan tentu dia sudah menjadi kaitan sangat fluent ya. Namanya pun hafal, oleh itu berkesan sekali sama saya. Ya kan, saya menyampaikan apa adanya kan, tidak ada rahasia di antara saya dan saya sampaikan apa adanya. Namanya saya hafal. Namanya adalah Ratna. Anak dari Serang. Dari desa. Mau masuk ITB, nggak punya orang tuanya. Lalu dia baca internet, ada opening di KAIS, dia lamar diterima. Kekaguman saya setelah itu bergeser ke yang namanya Indonesia. Karena ada gadis dari Serang menjadi BEM di KAIS. Otaknya Korea. Anak Indonesia pintar sekali di mana-mana orang Indonesia ini. Cuman kalau di dalam negaranya semuanya tawadu. Ya, jadi tidak menampilkan gregetnya orang. Jadi saya sampai pada kesimpulan, Indonesia itu punya segalanya, cuman satu kekurangannya. Kalau ingin memimpin dunia, kita kekurangan orang-orang yang ambisius. Terlalu banyak yang tawadu, tapi salah menggunakan konsep tawadu. Harus rubah, mentality kita harus dirubah. Baru setelah keluar, mulai terbuka bahwa kita diberi potensi yang luar biasa dan juga keyakinan pada tanggung jawab. Conviction itu penting. Jadi jangan pernah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Jadi nggak usah persoalan apa kita nggak usah. Just do it the best as you can. Saya selalu begitu.
Ya, jadi saya udah nggak mau mengeluh lagi, mau pesan. No, just do it the best. Learn from something somewhere else, from someone who are considered as the best, as better than you. Itu aja. Saya lihat Jepang, oh dia punya kelebihan pasti, luar biasa. Kita ambil baik. Ya. Yang saya alami sendiri itu. Jepang. Hal-hal yang sudah ada kita miliki, tapi kita belum berhasil mensosialisasikan. Misalnya yang paling simpel aja, soal honesty, kejujuran. Kita belum bisa mewujudkan nilai kejujuran. Padahal dalam Quran itu soal kejujuran, ya. Jangan mengambil hak orang lain itu. Perintah itu sesaat, persis setelah saum selesai dibahas, itu membahas soal kejujuran. Pak, coba baca. Mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ditutup dengan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu setelah puasa itu, padahal kita itu diajarkan dekat dengan Allah kan? Kan begitu kan? Fokus kita, intensitas kita dengan Allah itu tinggi banget. Kenapa? Langsung itu. Rupanya itu memang berat untuk kita. Untuk orang Islam, khususnya di zaman akhir ini. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Artinya harus berani honest, jujur. Nah, kita harus belajar ini dengan orang Jepang soal kejujuran. Itu ya salah satu di antaranya. Harus belajar. Bagaimana caranya? Ya entah melalui pendidikan, mengajar anak-anak kita. Mungkin kita ada yang salah menanamkan, tapi kita belum berhasil. Terus terang kita belum berhasil. Perlu bekerja lebih keras. Bagaimana caranya? Jadi saya punya mahasiswa ini S3 dalam bimbingan saya, tapi dia setiap minggu sekali harus mengajar di UIN Jogja. Dia harus naik kereta. Suatu saat dia kecapean, dia bangun, tasnya hilang. Hilang ya, nama pada laptopnya dan sebagainya. Hilang. Kemudian mahasiswa ini saya kirim ke Jepang, ke namanya JAIS, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Kira-kira kalau dari airportnya harus dari Osaka, jadi itu kira-kira perjalanan sekitar berapa, 300 kilo. Jadi kalau mau pulang dia harus lewat Osaka. Setelah kira-kira 3 bulan di JAIS, dia mau pulang ke Indonesia pakai pesawat yang jam 12 dari Osaka. Dia berangkat dari JAIS itu tengah malam. Dia memilih kereta api yang murah, sehingga setiap saat dia harus ganti kereta. Barang bawaannya banyak. Setelah sampai di Osaka, rupanya pada waktu ganti kereta entah di mana, tasnya satu tertinggal di kereta. Kebingungan dia. Sampai subuh di Osaka, dia lapor ke kepala stasiun, ditanya kamu historinya bagaimana? Nah ini. Terus dicek sama dia, oh ada barang kamu tadi ada di Nagoya, ini arah sebaliknya. Sudah ada di garasi kereta api, barangnya ada di Nagoya. Kamu kalau menunggu, kita ambilkan bisa, tapi mungkin baru jam 1 atau jam 2, pesawatnya jam 11. Rupanya dia sering kali saya kirim ke Jepang, tapi selama ke Jepang dia nggak pernah naik Shinkansen, selalu kereta-kereta murah karena yang hemat. Tapi kalau dia mau ngambil barangnya itu, dia nggak punya jalan kecuali naik Shinkansen. Rupanya Allah sayang sama dia, dia memang harus naik Shinkansen, ngambil sendiri barangnya. Berangkat pagi ke Nagoya, balik lagi sehingga bisa kejar pesawat berikutnya. Barangnya ada. Saya bayangkan suatu saat ini di sini nih ya, ada pertemuan kan. Saya dari Surabaya bawa koper banyak banget nih. Ya, saya naik dari Gambir kan. Gak bisa bawa taksi semua barangnya. Saya kebetulan nyekat taksinya di depan. Ya, sebagian tasnya saya taruh pinggir jalan. Terus saya bilang ke supir taksi, Pak nanti saya di drop ya di rumah gubernur, nanti kamu tolong balik lagi ngambil koper ini ya. Saya kesini, kopernya yang saya bawa hanya 2, masih sisa 2 di pinggir jalan, saya taruh pinggir jalan, tolong nanti ambil. Siapa yang percaya bahwa kopernya masih ada? Kalau di Jepang masih ada, karena saya ngalami itu. Pulang, pokoknya saya serahkan pada anak-anak supaya barang-barang saya dimanfaatkan. Terus saya diantarkan dia ke airport. Barang itu ditinggal di pinggir jalan. Loh, nanti kalau dia ngambil, nggak ada apa yang bilang, percayalah nanti. Jadi setelah itu, barang tinggal dia ngantarkan saya ke airport. Sampai di Indonesia saya kirim email, kopernya masih ada nggak?
Masih Pak, masih ada. Yang kedua yang saya alami lagi, belum lama saya ke Jepang, saya bawa pulang banyak sekali koper. Nunggu sampai check in. Tiba check in, sudah saya masukkan. Terus karena saya berangkatnya habis subuh, jadi belum sarapan, saya makan dulu di kantin. Setelah dari kantin, saya mau masuk ke dalam, baru ingat backpack saya nggak ada. Rupanya waktu check in tadi saya tinggal, lupa. Padahal itu suara bangsa kan. Saya bingung. Saya tanya ke bagian row, tasnya apa? Warnanya ini. Ada apa di dalamnya? Ya ada laptop. Udah kamu tanya ke sebelah sana. Ditanya sama polisi, dicek, tolong sebut sebuah nama yang ada tertulis dalam tasmu. Saya sebut nama istri saya, nggak ada. Rawat nama istri, nggak ada. Untuk itu saya sebut nama anak saya, oh ada, rupanya di salah satu dokumen dan ada nama anak saya, terus dikembalikan. Padahal di dalam itu ada paspor, ada uang masih utuh. Kita pernah bayangkan nggak alangkah nyamannya hidup di masyarakat yang jujur? Kita membayangkan pun nggak berani. Kan kita gagal dakwah kita. Kita gagal. Kita ya, saya tidak menyebut orang lain. Kita yang gagal dakwah. Ini kan satu challenge. Jadi khotbah itu cukup bicara soal kejujuran terus ditanamkan supaya membayangkan. Kita ini kadang-kadang susah membayangkan bagaimana sih rumah bersih, karena kita ditinggal di lingkungan yang memang nggak mungkin bersih. Siapa yang pernah tinggal waktu masa TPP tinggal di taman hewan, itu kan antara jendela dengan jendela bentrok ya rumah itu. Jadi memang nggak kebayang yang bersih itu seperti apa, karena sehari-hari seperti itu. Kita nggak pernah kebayang bagaimana nyamannya hidup jujur, itu nggak pernah kebayang. Karena sudah hanya disuarakan, jangankan jujur, kalau jujur aja cari hidup susah dan sebagainya lah, itu kan membunuh ya. Jadi jangan sampai kita melakukan statement yang harus kita ubah, ya harus kita ubah. Itu ada optimisme, nggak boleh mengeluh dan sebagainya, harus kita hidupkan. Lalu masyarakat jujur itu seperti apa, harus kita hidupkan ya, supaya kita membayangkan. Jadi chance-nya memang banyak. Tapi itu ya bagian dari kita diberi kesempatan untuk beramal. Saya tidak pernah berasumsi atau punya apa istilahnya bahwa itu nanti saya sendiri yang menyelesaikan, Salman sendiri yang menyelesaikan, enggak. Kita ini bersama-sama orkestrasi dengan yang lain. Jadi tadi pagi itu waktu kami rapat itu kan kita sedang membereskan rumah sakit. Salman mungkin cuma dengar ya, kita sedang membangun rumah sakit. Ada wakaf dari sejumlah aktivis, bekas aktivis mewakafkan lahan. Kita sekarang lahannya sudah hampir 2 hektar ya. Kita sedang bangun masjidnya, kita bangun masjid dulu ya. Lalu kita coba mencari partner, sebab kalau sendirian kan susah. Kita punya partner sangat bagus banget ya. Kita ingin belajar dari mereka, yaitu Yayasan Badan Wakafnya UII, dia punya rumah sakit. Jadi banyak kawan-kawan kita yang berjalan ada di depan kita perlu belajar. Jangan malu, kita harus belajar sama orang lain yang lebih bagus dari kita. Ya. Jadi kita semangatnya seperti itu. Jadi kalau kita belum punya, kita ingin belum selesai. Pokoknya kita do our best, dan kita bisa. Tapi jangan berharap kita menikmati, dan kita pun bukan mengejar untuk kita menikmati. Jadi mungkin anak kita, tapi kita turut meletakkan. Ya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Kalam Salman ini yang terus ya memberikan kepada kita wadah dan wahana agar kita terus tetap ya, punya optimisme dan yakin kita bisa contribute, walaupun kecil. Kalau kita memang ingin nanti dipertemukan dan waktu memberikan salam, apapun ya, kita bisa belajar banyak dari bangsa lain, walaupun mereka tidak dalam pengertian sebagai orang muslim, tapi kita bisa belajar dari mereka. Memang ada bagian yang kita bisa belajar. Dengan Jepang itu jelas soal kejujuran itu luar biasa, kita harus belajar. Korea mungkin kerja kerasnya, semangatnya, kita bisa belajar ya. Dari tertinggal hanya dalam satu generasi dia berubah ya. Dari Amerika mungkin kita bisa belajar sesuatu juga. Kelebihan kita harusnya dibanding yang lain, kita ini punya Quran yang kita yakini. Tapi ukuran iman ini penting sekali menurut saya. Kita yang sudah beriman atau tidak, itu seberapa jauh Quran itu menggerakkan kita. Kalau kita tergerakkan berarti ada iman.
Dan kita insya Allah sudah ada iman, buktinya kita juga datang ke pengajian ini, melakukan sholat Jumat. Itu kan bagian dari yang digerakkan oleh iman. Kalau bisa itu terus ditingkatkan level tergerak. Saya kira cukup sampai di sini saja ya dari saya. Saya harus kembali lagi ke Bandung. Besok ada kuliah jam 8. Jadi saya terima kasih sekali diberi kesempatan oleh Dik Bu Roki yang mengundang saya, oleh Mas Agung ya. Dan saya juga senang sekali. Saya bersyukur pada Allah saya bisa menjalin lagi silaturahmi dengan kakak atau adik ya. Ada tadi Bang yang ada Mas Bambang, Mas Akwan ya, lebih senior dari saya, Bang Sirega, terus Abang ya. Lalu yang muda-muda sebagian saya ada Kang Soleh dan sebagainya, semuanya saya jadi ingat kembali. Yang lainnya saya sudah agak lupa ya. Kamu saya tidak apa ya, tidak dimarahi oleh yang tidak saya sebut namanya. Minta maaf. Kita dipertemukan di kesempatan lain. Saya akan langsung kembali ke Bandung sekarang. Mohon maaf tidak bisa lebih lanjut ya. Nah, Mas, kalau kita ada itu Mas, cendera mata dari Kang Nono. diserahkan oleh Mas Agung barangkali. Saya nggak melihat tadi. Sedikit ini apa cendera mata dari panitia di, walaupun difasilitasi juga oleh dari sama juga sih dari teman-teman rumah. Yang ini terbutuh aja Mas. Dari Salman lagi. Tuh dibalik tuh, tasnya dibalik. Semuanya ikhlas saya diberi ini. Berkati dari kesempatan.